Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran kimia, masih di bab larutan asam basa. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kesetimbangan ion dalam larutan. Diharapkan nanti kalian bisa setelah mempelajari ini, kalian bisa menghitung konsentrasi H+ dan OH- dalam larutan asam basa. Kemudian setelah itu kalian dapat menghitung derajat keasaman larutan asam dengan basa. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yang pertama tentang tetapan kesetimbangan air, kemudian perhitungan H+ dengan OH-, kemudian tentang derajat keasaman. Oke. Bisa kita lihat di sini ada cuka dengan akumulator. Nah, oke. Mengapa kita tidak bisa mengisi akumulator dengan air cuka padahal keduanya sama-sama asam? Nah, mengapa pula kita tidak bisa mengkonsumsi air akumulator seperti kita mengkonsumsi cuka? Nah, di sini sudah jelas ya. Cuka itu adalah asam lemah, sedangkan air akumulator itu adalah asam sulfat, adalah asam kuat. Nah, kalau misalnya akumulator diisi dengan dengan cuka, nah mungkin arus listriknya tidak sebesar menggunakan asam sulfat. Kenapa? Karena berhubungan tadi dengan H+ dan OH-. Nah, asam kuat ataupun basa kuat maupun asam lemah itu dipengaruhi oleh sedikit banyaknya konsentrasi H+ dan OH- yang terkandung. Nah, jelas juga kenapa kita tidak bisa mengkonsumsi air akumulator seperti kita mengkonsumsi air cuka. Nah, karena tadi kalau air akumulator itu adalah asam kuat, asam sulfat, dia dikenal juga sebagai air keras. Nah, di sini tidak mungkin bisa kita konsumsi ya, karena tadi nilai H+-nya dia lebih sangat banyak dibanding dengan air cuka. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung H+, bagaimana cara menghitung OH-. Nah, sebelumnya kita ke tetapan kesetimbangan air atau KW. KW ini akan nanti berhubungan dengan pH dan pOH. Nah, air atau H2O ini bukan elektrolit, tapi dia mampu menghantarkan arus listrik. Mengapa demikian? Karena H2O terionisasi dengan jumlah yang sangat sedikit. Nah, sehingga H2O jika terionisasi, dia akan menghasilkan H+ dengan OH-. Nah, harga KW-nya berarti KW sama dengan H+ dikali OH-. Nah, harga KW air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 1 dikali 10 pangkat min 14. Nah, pada nilai H2O ini nilai H+-nya itu H+ sama dengan nilai OH-. Nah, kita lihat tadi rumusnya KW sama dengan H+ dikali OH-. Nah, karena di sini tadi katanya H+ itu sama dengan OH-. Nah, maka KW sama dengan H+ dikali H+, karena di sini tadi OH-nya kita ganti. Oke, OH-nya kita ganti karena di sini H+ sama dengan OH-. Nah, nilai KW-nya masukkan 1 kali 10 pangkat min 14 sama dengan H+ kuadrat, karena H+ kali H+. Nah, untuk menghilangkan kuadrat di sini, ini kenapa harus dihilangkan? Karena kita maunya hanya KW, maunya hanya H+. Nah, berarti untuk menghilangkan kuadrat, kuadrat di sini penggantinya sebelahnya itu akar. Ini akarnya sampai 10 pangkat min 14 ya. Nah, berarti H+-nya sama dengan 10 pangkat min 7. Kenapa 10 pangkat min 7? Karena ini adalah akar kuadrat. Nah, berarti tinggal min 14 dibagi 2. Min 14 bagi 2 itu min 7. Nah, karena nilai H+ sama dengan OH-, tadi H+-nya sudah 10 pangkat min 7, maka nilai OH-nya juga pasti sama 10 pangkat min 7. Nah, sekarang kita menghitung PKW-nya. Nah, kalau di air PKW, kalau misalnya di asam pH, dari basa pOH ya. Nah, di sini PKW itu sama dengan min log H+ dikali OH-. Nah,
min log sama dengan AH plusnya tadi 10 pangkat min 7, AH minnya 10 pangkat min 7. Berarti min log 10 pangkat min 14 dari mana? Tinggal, karena bilangan pokoknya sama, berarti tinggal pangkatnya kita operasikan negatif 7 ditambah negatif 7. Kenapa ditambah? Karena dia perkalian. Nah, bisa kita lihat PKW-nya sama dengan 14, jadi tinggal lihat ininya saja pangkatnya. Kalau pangkatnya 11 berarti sama dengan 11, karena ini pangkatnya itu 14 berarti sama dengan 14. Nah, jadi awal mula rumus ini pH sama ditambah POH sama dengan 14, nanti ada di derajat keasaman itu dari tetapan kesetimbangan air. Nah, sekarang kita menghitung H+ dan OH- dalam larutan asam kuat. Nah, kenapa disebut asam kuat? Karena dia terionisasi sempurna. Nah, biasanya kalau dia terionisasi sempurna, H+-nya banyak. Jadi dia dapat menghantarkan arus listrik lebih banyak. Dia bisa menyalakan lampu dengan terang. Nah, di sini alfanya nilai. Nah, ada namanya derajat ionisasi ya. Atau alfa. Alfanya kalau dia asam kuat itu sama dengan 1. Nah, basa kuat nanti juga sama dengan 1. Nah, di sini apa itu terionisasi? Ionisasi adalah terurai menjadi ion. Ini contohnya reaksi ionisasi. Misalnya saya punya asam kuat HCl. Nah, HCl, asam itu kan dia melepas H+. Nah, berarti lepaskan dulu H+. Nah, ini kan tadinya ada HCl, kemudian H+ dihilangkan, berarti sisanya tinggal Cl. Nah, karena di sini positif, berarti di sini negatif. Ini namanya reaksi ionisasi. Nah, kalau misalnya ada lagi kalau dia basa. Kalau basa, ini ada NaOH misalnya. Nah, ingat kalau basa dia terionisasi melepaskan OH-. Lepaskan dulu OH-nya. Ingat kalau asam H+, basa OH-. Nah, OH- sudah dilepas, sisanya tinggal Na. Oke, karena di sini negatif, berarti di sini positif. Nah, gimana kalau misalnya valensinya lebih dari 1? Misalnya di sini ada H2SO4. Oke, kita lihat di sini dia karena asam dia melepas H+. Nah, sisanya itu adalah SO4. Nah, terus kita lihat di sini H+-nya di sini ada berapa? Ada 2, berarti di sini taruh 2. Nah, ini kita pangkat kalikan dengan koefisien jadi 2 plus. Kalau di sini 2 plus, berarti di sini harus 2 min. Nah, itu reaksi ionisasi. Nah, sekarang bagaimana menghitung H+ dan OH- dalam larutan asam kuat? Ini rumusnya H+ sama dengan Ma dikali A. Nah, H+-nya itu dalam satuan molar, M-nya itu molaritas juga, A-nya valensi asam kuat. Kita langsung ke contohnya, berapa konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan HCl 0,1 molar. Nah, berarti kita lihat di sini, kita langsung jawab H+ sama dengan Ma dikali A. Nah, molaritasnya itu yang ada satuan M-nya ya, itu 0,1. Kemudian di sini ada A-nya valensi. Lihat di sini HCl. Nah, HCl dia H-nya berapa? 1, berarti dikali 1. Nah, berarti 0,1 molar. Nah, kemudian H+-nya sudah, sekarang tinggal menghitung OH-. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya tinggal menggunakan KW. KW sama dengan H+ dikali OH-. Nah, berarti di sini kita lihat, nah, KW-nya tadi harus diingat ya, 10 pangkat min 14. H+-nya udah dapet 0,1, tinggal dikali OH-. Nah, berarti kalau OH-nya yang kita cari, nah, untuk mempermudah, ingat pakai segitiga. Oke. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. A sama dengan, ya lihat, A sama dengan B kali
C. Nah, sekarang yang mau ditanyain adalah C, berarti tutup C-nya. Nah, berarti C sama dengan A, karena di bawah, di atas dan di bawah, berarti dia dibagi. A dibagi B. Nah, berarti A-nya itu 10 pangkat min 14 dibagi 0,1. Nah, 10 pangkat min 14 itu kan beda ya, ini yang atas perpangkatan, yang di bawah desimal. Nah, berarti kita jadikan dia pangkat 0,1 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Nah, karena bilangan pokoknya sama, berarti tinggal 10, operasikan pangkatnya min 14, karena dibagi jadi dikurangi min 1. Berarti jadi berapa? Jadi min 13 ya. Oke. Nah, itu untuk perhitungan H+ dan OH- dalam asam kuat. Selanjutnya dalam basa kuat. Sama, basa kuat juga dia terionisasi sempurna, alfanya juga sama dengan 1. Dia bisa menyalakan lampu secara terang. Nah, kemudian di sini OH- rumusnya juga sama, hanya beda di MB kali B. Kalau tadi MA kali A. Nah, karena untuk A asam, B-nya basa. Keterangannya juga masih sama. Nah, langsung ke contoh soalnya. Berapa konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan NaOH 0,1 molar. Sama, kalau ini berarti OH-nya dulu. OH- sama dengan MB dikali B. M-nya itu 0,1, B-nya kita lihat di sini OH-nya ada 1, berarti dikali 1, jadi sama dengan 0,1 molar. Sama aja sih ya bilangannya, pasti sama kayak yang tadi karena ini sama. Nah, kemudian KW sama dengan H+ dikali OH-. Nah, berarti kita mau cari H+-nya sekarang. Tadi H+ sama dengan, ingat, KW dibagi OH-. KW-nya harus diingat 10 pangkat min 14. OH-nya 0,1. 10 pangkat min 14 dibagi 0,1 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Jadi, sama dengan 10 pangkat min 13 molar. Oke. Nah, jadi lihat, basa pasti lebih banyak OH-nya dibanding H+-nya. Nah, perhitungan H+ dan OH- dalam larutan asam lemah. Oke. Kenapa dia disebut lemah? Karena dia hanya terionisasi sebagian. Nah, kalau tadi yang kuat itu alfanya, derajat ionisasinya sama dengan 1, kalau misalnya yang lemah, mau asam atau basa, derajat ionisasinya itu lebih dari 0, kurang dari 1. Nah, dia bisa menyalakan lampu, tapi tidak seterang yang kuat. Nah, ini rumusnya kalau menghitung Ka sama dengan alfa kuadrat dikali MA, menghitung alfa akar dari Ka per MA. Nah, menghitung H+ di sini ada, bisa menggunakan Ka, bisa menggunakan alfa. Jadi tergantung nanti di soal yang diketahuinya apa. Nah, di sini sama ya, kalau alfa itu derajat ionisasi. Nah, langsung kita ke contohnya. Tentukan konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan CH3COH 0,1 molar dengan Ka-nya 10 pangkat min 5. Nah, berarti di sini H+. Nah, di sini saya pilih yang ada Ka-nya karena yang di sini yang diketahuinya adalah Ka. Berarti akar dari Ka dikali MA. Nah, di sini H+-nya yang kita cari, Ka-nya berapa? Ka-nya 10 pangkat min 5. MA-nya itu 0,1. Oke. Nah, ini kan nggak sama nih. Jadiin pangkat dulu biar gampang. Jadi 10 pangkat min 1. Nah, tinggal kita operasikan. Min 5 ditambah min 1 sama dengan min 6. Akar dari 10 pangkat min 6 itu sama dengan 10 pangkat min 3. Ingat ya, tinggal 6 dibagi 2, jadi negatif 3. Nah, ini untuk H+-nya. Nah, untuk OH-nya masih pakai KW ya. KW sama dengan H+
kali OH min. Nah, berarti di sini OH minnya sama dengan KW per H plus. KW-nya 10 pangkat min 14. H plusnya 10 pangkat min 3. Oke. Nah, berarti 10 pangkat min tinggal min 14 dikurangi min 3 itu sama dengan min 11 molar. Oke, selanjutnya. Untuk basa lemah. Basa lemah juga sama, terionisasi sebagian. Dia rampunya biasanya nanti redup. Kemudian rumusnya juga sama, hanya yang membedakan tuh simbolnya, kalau A untuk asam, kalau B untuk basa. Nah, kemudian kita langsung ke contohnya. Contohnya, tentukan konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan NH3 0,1 molar dengan Kb 10 pangkat min 5. Jadi nanti kalian harus terbiasa mana yang asam, mana yang basa. Nah, jadi nanti hafalin mana senyawa asam, mana senyawa basa, mana senyawa asam lemah, mana asam kuat. Biasanya kalau di soal, kalau ada Ka, ada Kb, berarti dia asam lemah atau basa lemah. Kalau yang kuat biasanya tidak dicantumkan nilai Ka atau alfanya. Nah, kita lihat di sini, kita hitung nilai OH-nya dulu karena dia basa. OH- sama dengan Kb dikali Mb. Nah, di sini Kb-nya itu sama dengan 10 pangkat min 5. Mb-nya 0,1. Bilangannya masih sama kayak yang tadi, berarti 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 6. Akar dari 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat min 3. Ingat 3 dari mana? Negatif 6 dibagi 2, jadi negatif 3. Nah, untuk menghitung H plusnya, berarti masih KW sama dengan H plus dikali OH min. Oke, nah karena yang ditanyain adalah H plus sama dengan KW per OH min. KW-nya itu 10 pangkat min 14. OH minnya itu tadi kita udah dapat 10 pangkat min 3. Nah, berarti tinggal 10 pangkat min 14 dikurangi negatif 3 itu negatif 11 molar. Oke, nah di sini ada 2 soal nih. Nah, tapi kalau tadi hanya menghitung H plus sama OH minnya, nah sekarang soalnya dimodifikasi. Oke, kita ganti dulu warnanya. Oke, nah di sini yang ditanyakan itu adalah harga Kb. Nah, menurut rumus Kb sama dengan alfa kuadrat dikali itu tambahnya konsentrasi basanya. Nah, berarti di sini alfanya, nah ini kan alfanya 1%. 1% kalau kita desimalkan itu sama dengan 0,1. 0,1 kuadrat dikali M-nya itu 0,5. Nah, sekarang kita lihat. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Di belakang koma, ini ada berapa bilangan? Berapa ya? Bukan bilangan apa, berapa bilangan? Ada 1 bilangan. Nah, karena dikuadratkan, 1 bilangan dikuadratkan berarti jadi 2 bilangan. Nah, berarti di belakang koma ada 2 bilangan 1. Nah, di sini taruh 0, di sini taruh koma. Nah, dikali 0,5. Oke. Nggak perlu pakai kalkulator. Lihat di sini 1 dikali 5 itu sama dengan 5. Jadi, kalikan dulu selain nolnya. 1 kali 5, 5. Nah, di sini lihat hitung di belakang koma ada berapa ini? 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3, 1, 2, 3. Taruh koma. Oke. Ini harga KB-nya, atau kalau mau kita pangkatkan jadi 5 dikali 10 pangkat min 3. Min 3 dari mana? Ini komanya geser sampai ke angka 5. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang keduanya, soal yang keduanya.
Oke, soal yang kedua, hitunglah berapa persen asam yang terionisasi jika ion H+ dalam suatu asam adalah segitu. Berarti yang ini mah alfanya, persen asam yang... Nah, alfa sama dengan, nah karena asam berarti Ka per Ma. Ya, Ka per Ma. Akar dari Ka. Nah, sekarang kita masukin angkanya, Ka-nya itu 8 dikali 10 pangkat min 6. Ma-nya molaritasnya ini ya, 2 dikali 10 pangkat min 2. Oke, nah, operasikan yang sejenis dengan yang sejenis. Yang ini dulu 8 dibagi 2, 4. Nah, ini karena bilangan pokoknya sama, tulis lagi bilangan pokoknya. Kemudian di sini karena pembagian tinggal kita kurangi, negatif 6 dikurangi negatif 2. Nah, negatif 6 dikurangi negatif 2, berarti negatif 6 plus 2. Punya hutang 6, dibayar 2, berarti negatif 4. Nah, sekarang akar dari 4. Akar dari 4 itu 2. Kemudian akar dari 10 pangkat min 4 itu 10 pangkat min 2. Nah, kalau kita bikin desimal, nih dia jadi 2 dikali 10 pangkat min 2 itu 0,01. Jadi 0,02. Jadi itu sekitar 0,2% ya, itu alfanya. Berarti alfanya itu kalau tadi 1% itu sama dengan 0,1. Nah, berarti 0,02% itu berarti sama dengan 0,2%. Oke. Nah, lanjut kita menghitung derajat keasaman. Nah, ini untuk rumusnya. Ya. Harus diingat tadi yang ini tadi udah dibahas tadi, kemudian yang untuk pH itu dihitung dengan cara min log H+, kalau pOH min log OH min, H+ sama OH minnya dari perhitungan tadi. Kemudian pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Itu ingat ya, pH sama dengan pOH sama dengan min 14 dari mana? Dari perhitungan tetapan kesetimbangan air. Nah, langsung kita ke contohnya. Hitung pH larutan asam sulfat 0,05 molar. Kita lihat, asam sulfat itu adalah H2SO4. Dia terionisasi akan menghasilkan H+. Lepaskan dulu H+-nya, sisanya tinggal SO4. Nah, H+-nya di sini ada berapa? Ada 2. Nah, pangkat kali koefisien, jadi 2 plus. Kalau di sini 2 plus, berarti di sini harus 2 min, karena harus netral nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. pH sama dengan min log H+. Oke, min log H+-nya itu, karena dia asam kuat, nah, berarti dihitung dari Ma dikali A. Nah, min log M-nya itu 0,05, A-nya itu, lihat, A-nya itu adalah valensinya di sini, H-nya ada berapa? H-nya ada 2, berarti dikali 2, sama dengan min log 0,05 dikali 2 itu 0,1. Nah, min log 0,1 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Nah, pH-nya tadi kata saya tinggal melihat pangkat saja, berarti pH-nya sama dengan 1. Oke, gitu ya. Yang selanjutnya, nah ini untuk NaOH. Nah, kita ionisasikan dulu NaOH. Dia basa kuat, dia kalau basa akan melepaskan OH min. OH minnya sudah lepas, berarti tinggal apa? Di sini tinggal Na. Karena di sini min, berarti di sini plus. Oke. Sekarang kita hitung pH.
Nah, kalau untuk NaOH itu tidak bisa menghitung langsung pH, harus menghitung pOH dulu. Berarti min log OH min. Nah, di sini min log OH minnya itu dari MB dikali B. Nah, min log MB-nya berapa? 0,1. B-nya berdasarkan nilai OH minnya. OH minnya ada berapa? Ada 1, berarti dikali 1. Berarti min log, nah 0,1. Min log, nah 10 pangkat min 1. pOH-nya sama dengan 1, ingat. Sesuai pangkat. Oke, nah pOH-nya udah, berarti kita hitung pH. pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Nah, kita mau cari pH, berarti pH 14, pindahkan ruasnya. Asalnya positif jadi negatif. pOH. Nah, berarti 14 dikurangin 1 sama dengan 13. Nah, jadi bedanya untuk asam langsung pH, kalau untuk basa harus pOH dulu baru pH. Nah, sekarang yang ketiga ini asam lemah HCN. Nah, kita reaksikan dulu. HCN. Nah, kita lepaskan H+. Nah, berarti HCN itu asam sianida ya. Ini H+, berarti di sini CN-nya yang min. Nah, ini lemah, berarti tetap saja sama pH sama dengan min log H+. Nah, hanya beda di H+-nya. Lihat di sini, min log. Nah, kalau H+ di sini, kalau tadi MA kali A, kalau ini akar dari KA dikali MA. Nah, sama dengan min log akar dari KA-nya itu 2 kali 10 min 10. MA-nya itu 0,02. Nah, berarti min log, kita kalikan dulu, 2 kali 10 min 10 dikali ini, itu sama dengan 2 kali 10 min 2. Oke, sama dengan min log 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, 10 pangkat min 10 dikali 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 12. Oke, berarti min log 4, mana akar 4 itu berapa ya? Akar 4 itu 2. Kemudian akar 10 pangkat min 12 itu 10 min 6. Oke, kalau misalnya lognya kayak gini, gimana caranya? Caranya gampang. Yang pangkat, nih pangkatnya ya, pangkat, maju ke depan, jadi 6. Kemudian tulis lagi ininya. Min log 2. Jadi rumusnya tuh, kalau misalnya ada min log A dikali 10 pangkat min N. Berarti jawabannya sama dengan N min log A. Nah, ini cara cepatnya. Oke, tolong ya dihafalkan. Oke, selanjutnya ini yang basa. Nah, NH3 berarti pOH. Kalau basa harus pOH ya. Min log. Nah, akar KB karena lemah kali MB. Nah, min log KB-nya 10 min 5, MB-nya 0,4. Ya, sekarang min log. Nah, jadi berapa ini? 10 min 5 dikali 4 kali 10 min 1. Jadi 0,4 itu sama dengan 4 dikali 10 min 1. Min log, oke, jadi 4 dikali 10 min 6. Min 6 dari mana? Min 5 ditambah min 1. Min log akar 4 itu 2, akar 10 pangkat min 6 itu 3. Oke, tadi cara tadi. Jadi tinggal pangkat 3, tulis lagi ininya. Min log 2. Ini baru
POH-nya. Berarti pH-nya sama dengan, nah, P14 dikurangi POH. Oke, 14 dikurangi 3 min log 2. Oke, tinggal gini, biar gampang, 14 dikurangi 3, 11. Nah, ini jadi positif log 2. Ingat ya, tinggal dikurangi ininya, terus ininya jadi positif. Ya, itu untuk perhitungan pH. Nah, kemudian yang terakhir silahkan tugasnya di-download pada link berikut. Serahkan tugasnya melalui Google Classroom di kelas kalian masing-masing pada kolom evaluasi asam basa. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dimengerti oleh kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.